Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Kali ini saya Rizky Amil Mandiri, Stambuk A42191123 akan menjelaskan tentang otot pada manusia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya kontraksi. Kontraksi otot digunakan untuk memindahkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya menggerakkan organ-organ tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jaringan otot mampu berkontraksi. Kontraksi otot dapat berlangsung karena molekul-molekul protein yang membangun sel otot dapat memanjang dan memendek. Yang kedua, karakteristik otot. Karakteristik otot memiliki 4 sifat, yaitu iritabilitas. Otot memiliki kemampuan menerima dan menanggapi bermacam rangsang. Kontraktilitas. Bila menerima rangsang, otot memiliki kemampuan untuk memendek. Ekstansibilitas. Otot memiliki sifat dapat memanjang baik dalam keadaan aktif maupun pasif. Elastisitas. Bila otot dalam keadaan memendek atau memanjang, otot memiliki kemampuan untuk kembali kepada panjangnya pada waktu istirahat atau bentuk normal. Yang ketiga, fungsi otot. Otot dapat berkontraksi karena adanya rangsangan. Umumnya otot berkontraksi bukan karena satu rangsangan, melainkan karena suatu rangkaian rangsangan berurutan. Rangsangan kedua memperkuat rangsangan pertama dan rangsangan ketiga memperkuat rangsangan kedua. Dengan demikian terjadilah ketegangan atau tonus yang maksimum. Tonus yang maksimum terus-menerus disebut tetanus. Selanjutnya ada 2 tipe otot, yaitu otot merah dan otot putih. Otot merah kaya akan suplai darah, mengandung mitokondria dan mioglobin. Mioglobin merupakan senyawa seperti hemoglobin yang mampu mengikat O2 dan menyimpannya di dalam otot. Otot merah juga mengoksidasi asam lemak untuk memperoleh energi. Sebaliknya, otot putih memiliki sedikit darah, mitokondria, dan mioglobin. Akan tetapi, otot putih terspesialisasi untuk melakukan pernapasan anaerobik untuk menghasilkan energi tanpa O2 sehingga cepat berkontraksi meskipun cepat lelah. Yang keempat yaitu bagian-bagian otot. Bagian-bagian otot yang pertama yaitu sarkolema. Sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Yang kedua, sarkoplasma. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Yang ketiga, miofibril. Miofibril merupakan serat-serat pada otot. Yang keempat, miofilamen. Miofilamen adalah benang-benang atau filamen halus yang berada dari miofibril. Miofilamen terbagi atas 2 macam, yakni miofilamen homogen terdapat pada otot polos dan miofilamen heterogen terdapat pada otot jantung dan otot candiak dan pada otot rangka atau otot lurik. Di dalam miofilamen terdapat protein kontraktil yang disebut aktomyosin atau aktin dan miosin. Ketika otot kita berkontraksi atau memendek,
maka protein aktin yang sedang bekerja, dan jika otot kita melakukan relaksasi atau memanjang, maka miosin yang sedang bekerja. Yang kelima yaitu jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot yang pertama, otot polos atau otot volunteer. Otot polos adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong. Cara kerjanya tidak disadari atau tidak sesuai kehendak, atau infotari. Memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan, lambung, dan usus. Otot polos terdapat pada alat-alat dalam tubuh, misalnya pada dinding saluran pencernaan, saluran-saluran pernapasan, pembuluh darah, saluran kencing, dan kelamin. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos seperti perahu, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran pencernaan darah, otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka atau otot serat lintang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Pada otot lurik, fibril-fibrilnya mempunyai jalur-jalur melintang gelap atau anisotrop dan terang isotrop yang tersusun berselang-selang. Sel-selnya berbentuk silindris dan mempunyai banyak inti. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang, dan memiliki banyak inti sel. Mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung atau miokardium adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung: otot jantung yang terbentuk silindris, memiliki percabangan disebut sintitium. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Yang keenam, sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibedakan menjadi dua. Yang pertama, antagonis. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan yang kedua berelaksasi, akan menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan yang kedua berkontraksi, akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Contoh otot antagonis adalah otot bisep dan tricep. Otot bisep adalah otot yang memiliki dua ujung atau dua tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Otot tricep adalah otot yang memiliki tiga ujung atau tiga tendon yang melekat pada tulang terletak di lengan atas bagian belakang.
Untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Untuk menurunkan lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Sistem kerja otot yang kedua yaitu sinergis. Sinergis juga adalah otot-otot yang berkontraksinya menimbulkan gerak searah. Contoh pronator teres dan pronator quadratus, atau otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau melengkung. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi otot-otot itu berkontraksi bersama, berelaksasi bersama. Misalnya otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika kita menarik nafas, atau otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah dan melengkung. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu kelainan pada otot. Yang pertama, atrofi otot merupakan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau karena kehilangan kemampuan berkontraksi, misalnya lumpuh. Yang kedua, distrofsi otot. Penyakit ini dapat diperkirakan merupakan penyakit genetis dan bersifat kronis pada otot anak-anak. Yang ketiga, hipertrofi otot merupakan kelainan otot yang menyebabkan otot menjadi lebih besar dan lebih kuat karena sering digunakan, misalnya pada binaragawan. Yang keempat, hernia abdominal. Kelainan ini terjadi apabila dinding otot abdominal sobek dan menyebabkan usus melorot masuk ke dalam rongga perut. Yang kelima, kelelahan otot karena kontraksi secara terus-menerus menyebabkan kram atau kejang. Yang keenam, tetanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang karena bakteri tetanus. Ya, itulah dia pembahasan mengenai otot pada manusia. Sekian dulu dari video saya kali ini. Jika saya ada salah kata, salah tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.